فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. عن بعد الحكماء رحمه الله تعالى عنهم أربعة من الخصال حسنة وهو ما يتعلق به المدح في العاجل والثواب في الآخر ولكن أربعة منها أحسن. Kita awali dengan nasihat dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah ini mereka yang sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Ini atibbaul qulub, dokternya hati. Kalau fisik kita butuh dokter ketika sakit, maka hati kita juga membutuhkan dokter manakala sedang tidak sehat hati kita. Sebagian ahli hikmah mengatakan, semoga Allah meridhai mereka, ada 4 hal ini baik. Apa sih hasanah itu? Kita sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, hasanah itu ma yata'allaqu bil madhu fil ajili was-sawabu fil ajil. Sesuatu yang berkaitan dengan pujian di dunia dan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Itu yang dimaksud dengan hasanah. Walakin arba'atun minha ahsanu. Ada 4 hal dipandang baik 4 hal ini. Akan tetapi 4 hal berikutnya dipandang lebih baik. Apa saja tuh? Yang pertama al-haya'u wa huwa inkibadun nafsi min syai'in hadaran 'anil lawmi fihi min ar-rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Wal 'adlu ay at-tawassutu bainal afradi wat tafridi min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ay dzawil wilayati ahsanu. Wat taubatu ay ar-ruju'u ila Allah ta'ala bihalli aqdatil israri 'anil qalbi summa al-qiyamu bi kulli haqqillahi ta'ala minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanu. Wal judu ay ifadatu ma yanbaghi la li'audin minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. 4 hal yang dipandang baik, tapi 4 hal lainnya justru lebih baik. Yang pertama al-haya'u, malu. Apa tuh malu atau haya? Inkibadun nasi min syai'in hadaran law fihi. Menahan diri dari sesuatu khawatir nanti tenggelam di dalamnya. Minar rijali, malunya laki-laki, hasanun, itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Akan tetapi malu kalau datangnya dari perempuan itu lebih baik. Yang kedua wal adlu, adil. At-tawassutu bainal afradi wat tafrid, bersikap moderat tengah-tengah antara boros dan bakhil. Min kulli ahadin, dari setiap seseorang, hasanun, dianggap hal yang baik. Walakinnahu minal umara'i, akan tetapi adilnya yang bersumber atau dilakukan oleh para umara aidzawil wilayati, para pemangku kekuasaan, ahsanu, itu lebih baik. Yang ketiga wa taubatu, taubat. Apa sih taubat itu? Ar-ruju'u ila Allah ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihalli aqdatil asrari 'anil qalbi, dengan mengikatkan hati kembali kepada Allah. Summal qiyam bi kulli haqqillah, kemudian menegakkan atau melaksanakan setiap hak-haknya Allah
minasyaikhi hasanatun, dari orang tua, taubatnya orang tua itu dipandang baik, walakinnaha minasyabi ahsanu, akan tetapi taubatnya pemuda itu dipandang lebih baik. Wal judu, dan dermawan, ai ifadatu ma yambigi la li'audin, memberikan manfaat yang memang semestinya diberikan, la li'audin, bukan karena mengharapkan sesuatu, minal aghniyai, dermawannya orang-orang kaya, hasanun, baik, walakinnahu minal fuqara'i ahsanu, akan tetapi dermawannya orang yang fakir itu lebih baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sambil menahan ngantuk kita, sambil menahan lelahnya kita dengarkan nasihat dari para ulama. Ini tumben Pak, pagi ini gak ada ibu-ibu. Ya, pantesan bapak-bapak kurang semangat ya. Ini kata sebagian ahli ulama, ada 4 hal baik. 4 hal ini dipandang baik. Yang pertama malu, izin. Iya. Itu malunya laki-laki baik, tapi malunya perempuan justru lebih baik. Ini kita laki-laki semua. Kalau kita sedang kondangan lah gitu ya, kondangan, kita makan banyak nih Pak. Ya, makan banyak, ada sop diambil, ada rendang sikat, ada kambing guling jangan kelewatan, ya, ada nasi kebuli harus cobain, ya, makan semua tuh. Ada orang memperhatikan kita, malu gak kita jadinya? Malu laki-laki makan banyak, penuh sepiring bentuk, ditutupin dah pakai kerupuk udang, malu Pak. Tapi kalau ada perempuan makannya lebih banyak dari laki-laki, lebih malu lagi. Nanti malunya laki-laki baik. Kita kemana-mana pakai celana kolor pendek itu sudah malu, apalagi perempuan. Kita bertindak berlebihan malu, apalagi perempuan. Ini malunya laki-laki baik, tapi malunya perempuan itu lebih baik. Ada laki-laki sahabat Rasulullah yang begitu malu. Rasulullah itu syadidul haya, paling malu Rasulullah itu. Bahkan malunya Rasul itu melebihi malunya seorang gadis. Sayyidina Utsman itu pemalu. Iya. Rasulullah ketika sedang renovasi Ka'bah, kelihatan betisnya. Ya, itu malu beliau, tersingkap karena angin. Itu malu beliau. Nah, kalau kita ya, kemana-mana justru pengen ngeliatin betisnya. Ya, tuh. Ini kelihatan betis saja, padahal kan bukan bagian dari aurat ini. Aurat itu laki-laki mulai dari lutut sampai pusar. Nanti kelihatan betisnya doang, malu ya. Yang kedua ialah adil. Kalau adilnya setiap orang itu baik, tapi kalau adilnya seorang pemimpin justru lebih baik. Ini patokan adil bukan berarti harus sama. Patokan adil itu proporsional. Seorang sahabat Rasulullah yang kita mungkin begitu mengetahui kisahnya, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, apa yang beliau lakukan? Beliau keliling kota dan setiap penjuru yang masih menjadi wilayahnya. Ketika beliau dengar ada tangisan dari sebuah rumah, dan tangisannya itu karena dilahirkan dari perut yang lapar, apa yang beliau lakukan? Beliau berikan tuh gandum, bahkan beliau sendiri yang membopongnya gandum tersebut. Ada nggak pemimpin kita sekarang gitu Pak? Ada nggak?
Yang ada juga sikat dulu dah buat diri sendiri. Itu pemimpin. Dan sepertinya kita sudah sangat sulit menemukan pemimpin yang seperti ini. Adil. Apakah beliau berikan gandum kepada seluruh rakyatnya sebagai bentuk keadilan? Ya enggak. Beliau berikan hanya untuk yang memang wajib untuk diberikan. Adil nggak kira-kira? Yang kaya nggak dikasih, kemudian yang miskin dikasih, adil nggak? Adil. Makanya jangan marah Pak. Ketika kemarin ada yang kebagian kepala sapi, ada yang kebagian kepala. Yang penting kan pulang bawa kepala masing. Adil itu proporsional. Nah ini adilnya setiap orang itu bagus. Tapi ketika seorang pemimpin itu adil, lebih bagus. Dan patokan bagus atau baiknya pemimpin serta kepemimpinannya itu dari adilnya, bukan karena sikapnya. Bahwa pemimpin itu gak mesti lemah lembut. Iya. Yang penting dia adil, bisa menegakkan keadilan, itu bagus dibanding hanya ramah sikapnya tapi ternyata tidak bisa berbuat adil. Jadi patokannya bukan lemah lembutnya dalam bersikap atau bertutur kata, tapi adilnya. Kemudian yang selanjutnya taubat. Taubatnya orang tua bagus, tapi taubatnya anak muda lebih bagus. Dia kalau orang tua taubat memang udah wajar ya, udah waktunya. Dulu mungkin masih sering pulang malam, masih sering keluyuran, pas sudah pensiun parkirnya di masjid mulu. Bagus gak? Bagus ya. Makanya kalau banyak pensiun ada di masjid jangan dikata-kata apa-apa ya. Biarin aja, jangan dibilang tuh ben Pak, kemarin kemana aja, nggak boleh ya. Harusnya alhamdulillah iya. Alhamdulillah Pak Haji bisa ngumpul sekarang sama kita, bisa ngopi bareng kita tuh. Jangan merasa lebih baik. Bisa jadi sejak dari muda dia pengen ke masjid, cuma karena kesibukan aktivitasnya dia nggak bisa hadir di masjid setiap waktu. Kalau ada aki-aki mau ngepel masjid, biarin aja Pak, jangan dikata-kata ya dia. Mungkin dia pengen memberikan tenaganya untuk masjid, untuk melayani umat dia. Dia pengen ngapain aja di masjid, biarin aja. Karena memang dia baru punya waktunya sekarang. Nah, taubatnya anak muda lebih baik ya. Kalau ada anak muda rajin ibadah, ada anak muda hindarin maksiat, itu lebih baik dibandingkan orang tua yang menghindari maksiat. Kalau ada anak muda masih sering maksiat, wajar nggak Pak? Wajar nggak? Mantan pelaku kayaknya. Kalau anak muda masih joget ya, mungkin bisa katakannya anak juga masih jiwa muda. Tapi kalau sudah umur 67 tahun masih kuda yang mana Tuhan senangi ya, masih pantas gak? Udah gak ada yang nyawar Pak gitu mah. Kemudian yang keempat, sesuatu yang baik tapi di sisi lain lebih baik, dermawan. Dermawannya orang kaya wajar ya, baik. Tapi dermawannya orang fakir itu luar biasa, maka dipandang lebih baik. Kalau ada orang kaya sering sedekah, wajar gak? Wajar, sama juga orang kaya. Tapi kalau ada orang miskin, dia rajin sedekah, itu luar biasa. Hanya seorang ulama diantaranya Gus Bahar itu mengatakan, sedekah atau dermawanlah engkau ketika masih miskin. Sebab nanti ketika sudah kaya belum tentu bisa dermawan. Contoh, dia baru dapat uang 100.000 ya. Miskin, orang miskin ya, baru dapat uang 100.000. Temannya minjam buat makan, ya sudah bagi dua dah.
gocap 50.000. Artinya apa? Yang dia berikan 50% dari yang dia miliki. 50%. Dia cuma punya duit 100.000, itu pun baru dapat. Dibagi 50%. Ringan nggak? Ringan. Ya, pada saat itu. Tapi ketika sudah kaya, dia punya uang misalkan 10 miliar. Bisa nggak dia berbagi 50% dengan orang yang dia minta? Pak Andi dah ada punya duit 10 miliar. Ya. Datang Pak Jamba, Dek, ya. Bagi duit nih 50% dari harta lu gitu. Ya, 5 miliar. Kira-kira berat gak? Ini kita berandai-andai nih Pak ya. Seandainya Allah kasih kita rezeki ini ya, gak usah banyak-banyak. Ini kan di hadapan saya orang-orang sukses semua nih, amin. Tambah lagi Allah berikan rezeki kepada kita misalkan 1 miliar semua. Istrinya minta beli mobil, dikasih gak? Anaknya pengen motor, dibeliin gak? Ada panitia pembangunan masjid datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji. Tumben kemarin Pak. Anu apa kita? Masjid bocor. Masjid butuh renovasi. Kira-kira dikasih nggak? Iya, saya percaya dikasih. Saya percaya dikasih. Cuma dikasihnya berapa kira-kira? Ya, lebih besar kasih untuk istri atau untuk pembangunan masjid? Oh, iya. Kasih nggak? Ya, kalau saya mohon maaf, ya, ada yang datang mengurus, saya kasih semuanya tuh, saya kasih semuanya, nggak saya sisain sama sekali. Bahkan kalau perlu saya tambahin. Loh, iya. Ya kemudian saya berandai-andai lagi. Bapak-bapak berandai-andai pelit amat. Kan berandai-andai ya tadi ya. Jangan berandai-andainya kawin mulu ya. Iya. Berandai-andainya kawin lagi enak kalinya. Ketemu bininya hilang sudah hayalannya. Kalau tadi sesuatu yang baik 4 hal, tapi 4 hal lebih baik. Sekarang ada 4 hal yang buruk dan 4 hal lainnya justru lebih buruk. Iya. Arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha aqbahu. 4 hal itu buruk, tapi 4 hal lainnya justru lebih buruk. Ay al-ismu. Iya. Yang ada dosa di dalamnya. Al-dhanbu ay al-ismu minasyabi qabihun wa minasyekhi akbahu. Perbuatan yang menimbulkan dosa minasyabi dari anak muda itu buruk, wa minasyekhi akbahu. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh orang tua itu lebih buruk. Wal ishtighalu bid dunya bi'amti'atiha minal jahili qabihun wa minal alimi aqbahu. Dan menyibukkan diri dengan dunia, dengan menikmati segala kenikmatan-kenikmatan dunia, minal jahili dari orang yang jahil, yang tidak mengerti, itu qabihun, sesuatu yang buruk, wa minal alimi aqbahu. Sedangkan sibuk dengan dunianya orang alim itu lebih buruk. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah di dunianya kezuhudannya, maka dia akan tidak bertambah kepada Allah kecuali hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Dailami, diriwayatkan Imam Ad-Dailami.
Wa takassulu fi ta'ati muwafaqati amrillahi ta'ala min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa talabati alladzina yatlubuna al-ilma aqbahu. Dan bermalas-malasan dalam ketaatan itu adalah muwafaqatu amrillah, itu melaksanakan perintah Allah, min jami'in nasi aqbahu, dari seluruh manusia malas untuk taat itu buruk, wa minal ulama'i wa talabati aqbahu, sedangkan malasnya para ulama dan para santri, para pelajar yang sedang menuntut ilmu itu lebih buruk. Wa takabburu minal aghniya'i qabihun wa minal fuqara'i aqbahu, dan sombong yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu buruk, akan tetapi sombong yang dilakukan oleh orang-orang fakir justru lebih buruk. Ini 4 hal buruk, 4 hal lainnya lebih buruk. Yang pertama ialah adzambu, dosa, artinya perbuatan yang menimbulkan dosa. Anak muda berbuat dosa buruk, akan tetapi orang tua yang berbuat dosa justru lebih buruk. Ya. Anak muda judi tiap malam, bantingin kartu, buruk gak? Buruk. Tapi lebih parah lagi, kalau udah 60 tahun, 70 tahun masih bantingin kartu, mati lo gitu ya. Kan kalau main gaflet kita lupa tuh. Makanya Allah yarham Mu'allim Sofwan Nizawi itu pernah ngintin, gaflet itu dari kata ghaflah, dari kata lalai, lali, ya, lupa. Jadi kalau udah main gaflet lupa nggak? Lupa. Tadinya mungkin ke warung dimintain tolong sama istrinya, "Papa, garam habis, Pak." Ya, terus gimana? Tolong beliin, Pak, ke warung. Lewat di pos ronda cuma 3 orang dipanggil, "Pak Haji yang mana?" Dengan orang satu tadi. Apa? Orang satu, Pak Haji. Mampir gak kira-kira? Mampir. Beli garamnya jadi enggak? Lupa. Ya. Lupa enggak jadinya? Lupa. Iya. Bininya minta tolong.